Perkenalkan, nama saya Adistia Oktavia dengan NIM B10212210007 dari kelas Manajemen Operasional kelas A. Untuk kuis yang pertama yaitu adalah pendekatan strategi, yaitu di mana ada strategi cost leadership dan differentiation. Di antara dua pilihan tersebut, saya memilih strategi differentiation. Strategi diferensiasi yaitu merupakan suatu pendekatan perusahaan untuk membedakan layanan atau produk mereka kepada pesaing yang menawarkan kelebihan atau keunikan pada jasa atau produk mereka terhadap konsumen. Sebagai contoh, perusahaan besar yang kita kenal sebagai Apple menerapkan sistem diferensiasi ini. Produk-produk Apple seperti iPhone, MacBook, Apple Watch, dan lainnya dengan desain minimalis menandakan perbedaan mereka dengan produk pesaing lainnya. Keunggulan-keunggulan produk Apple ini sangat memuaskan konsumen sehingga konsumen mau membayar lebih untuk membeli produk dari Apple ini. Selain perusahaan Apple, ada perusahaan F&B yang juga menerapkan sistem differentiation, yaitu perusahaan Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan yang menjual kopi dan makanan yang memberikan experience outlet-outlet yang ekspensif. Nah, strategi diferensiasi ini memerlukan pengembangan dan pemahaman yang dalam tentang kebutuhan dan keinginan para konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui strategi diferensiasi. Untuk kuis yang kedua yaitu ada pilihan hadirkan kualitas produk luar negeri atau make a new brand and quality. Menurut saya, opini saya yaitu saya memilih make a new brand and quality. Kenapa? Jika ingin memproduksi suatu produk di dalam negeri dan menciptakan brand baru, itu akan meningkatkan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen di dalam negeri ini. Jika kita mengikuti produk dari luar negeri, itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mungkin berbeda di dalam negeri kita. Dan juga kualitas produk luar negeri memiliki bahan baku yang sangat mahal jika dijangkau di negara kita. Dan apabila kita memakai kualitas-kualitas atau bahan baku yang berada di negeri kita, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara kita. Untuk yang ketiga ada pilihan yaitu menargetkan konsumen high income atau menargetkan konsumen middle low income. Sebenarnya ini tergantung perusahaannya sendiri, apakah perusahaan ingin menargetkan konsumen yang menengah ke atas atau yang menengah ke bawah. Nah, untuk menengah yang ke atas, konsumen high income ini merupakan kelompok individu atau rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, seperti konsumen yang bekerja sebagai dokter, banker, dan lainnya. Nah, untuk middle low itu merupakan kelompok individu atau orang-orang yang masih tidak bekerja seperti mahasiswa ataupun orang-orang yang bekerja sebagai rumah tangga dan gaji yang tidak bisa dibilang terlalu besar. Nah, untuk opini saya sendiri, saya lebih memilih menengah ke bawah. Kenapa? Bisa dilihat sekarang banyak produk-produk yang bisa dicapai menengah ke bawah itu merupakan produk-produk yang sangat unggul. Seketika orang yang menengah ke atas juga akan membeli produk menengah ke bawah ini. Jika terbalikannya, jika kita mengunggulkan produk menengah ke atas, hanya orang-orang menengah ke atas saja yang bisa membeli. Jika orang-orang menengah ke bawah ini membeli produk menengah ke atas, itu tidak akan mencapai target yang baik sebanyak kaum menengah ke atas membeli produk kaum menengah ke bawah. Untuk nomor 4, yaitu orang pertama mempunyai attitude bagus dan performance yang bagus. Sikap ini ataupun performance ini yang diinginkan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Sehingga kita harus memberikan apresiasi atas kontribusi mereka, bagaimana mereka mempunyai performance dan attitude yang bagus. Untuk orang kedua mempunyai attitude yang bagus dan performance yang jelek. Nah, sikap ini nih kinerjanya tidak memadai. Dalam situasi ini kita perlu mengambil tindakan yaitu berbicara bersama individu ini secara private atau pribadi untuk memahami kenapa kinerjanya tidak sesuai harapan dan memberi bantuan mereka mengidentifikasikan
hambatan dan solusi untuk meningkatkan kinerja mereka. Untuk orang ketiga mempunyai attitude yang jelek dan performance yang bagus. Nah, meskipun performance atau kinerja yang baik, sikap negatifnya ini sangat mempengaruhi dampak perusahaan. Nah, yang harus kita lakukan yaitu berbicara terhadap individu ini tentang pentingnya sikap positif terhadap tim di dalam perusahaan dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan rekan kerja secara lebih baik. Untuk sifat orang yang keempat, yaitu mereka mempunyai attitude yang jelek dan performance yang jelek. Situasi ini nih yang paling sulit. Kenapa? Kita harus berbicara terhadap individu ini secara pribadi dan mencari tahu apa yang menyebabkan mereka bersikap seperti itu dan kenapa kinerja mereka buruk, dan memberikan mereka pelatihan atau bimbingan jika diperlukan. Jika tidak ada perubahan atau perbaikan, perusahaan harus mempertimbangkan individu ini seperti pemecatan atau tindak lanjut. Value chain analysis ini kita membagi aktivitas menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu aktivitas pendukung, ini mencakup manajemen umum, perencanaan, dan fungsi-fungsi lain yang mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada aktivitas utama, melibatkan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasikan bagaimana setiap aktivitas kontribusi pada nilai akhir yang diberikan kepada pelanggan, mengoptimalkan operasinya, dan menciptakan keunggulan kompetitif.